perkenalkan gue Pika. Di channel ini, gue akan menemani kalian untuk menceritakan berbagai macam film yang pastinya menarik untuk dibahas. Terutama buat kalian, para kaum mager yang malas nonton dalam durasi panjang. Di sini, gue akan merangkum secara padat alur ceritanya. Di video kali ini, gue akan melanjutkan alur cerita film A Quiet Place yang kedua. Sebelumnya, buat kalian yang belum nonton alur cerita film ini yang bagian pertama, bisa tonton bagian pertamanya dulu. Videonya sebelum yang ini, atau bisa klik link di description box. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, di sini gue akan menceritakan film A Quiet Place yang kedua. A Quiet Place 2 merupakan kelanjutan film bagian pertama, tepatnya setelah keluarga Abbott menemukan kelemahan monster-monster buta yang sensitif pada suara itu. Perjuangan Evelyn dan anak-anaknya menjadi semakin sulit setelah sang suami tewas di film pertama. Sebelumnya, kita dimundurin ke hari pertama saat awal mula teror muncul. Terlihat Lee sedang berada di sebuah minimarket untuk membeli buah-buahan dan air mineral untuk menonton pertandingan Marcus bermain baseball. Kita tidak merasa asing dengan tempat ini. Yap, ini adalah minimarket yang ada di part pertama. Di lapangan baseball, ia bertemu dengan istrinya Evelyn, anak sulungnya Regan, Marcus, Biu, dan juga sahabatnya Emmett. Pertandingan tiba-tiba suasana menjadi tegang karena terlihat seperti ada benda terbakar yang muncul dari langit. Tampak juga ada seekor anjing yang menggonggongi langit itu. Orang-orang yang ada di lapangan itu pun menjadi takut dan mulai berpergian dari sana. Evelyn akan pulang bersama kedua anak laki-lakinya dan Regan ikut dengan ayahnya. Saat sudah dalam mobil, Lee yang melihat seorang polisi datang, keluar dan nyamperin si polisi itu untuk bertanya ada kejadian apa sebenarnya. Selagi ngobrol, tiba-tiba mobil polisi itu dihantam sama seekor monster. Lee langsung berlari menuju mobilnya dan kabur. Di sisi lain, Evelyn kaget melihat orang di sekitarnya pada panik berlarian. Ia pun menenangkan kedua anaknya. Ia dikejutkan dengan bus yang melaju di depan mobilnya. Evelyn pun harus berjalan mundur menghindari bus itu. Lee dan Regan berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di sebuah kafe bersama yang lainnya. Terlihat monster itu masih berada di depan kafe. Suasana menjadi mencekam saat tiba-tiba handphone salah satu orang yang bersembunyi di situ berbunyi. Si monster pun langsung menerobos ke dalam kafe dan menyerang orang-orang yang bersembunyi di sana. Lee dan Regan kabur lewat belakang kafe itu. Setelah itu kita lanjut ke cerita keluarga ini lagi. Di hari ke-474, akhirnya di sini Mbak Evelyn ini memutuskan untuk keluar kandang alias keluar dari tempat persembunyian mereka selama ini. Di sini perjalanan mereka sangat menegangkan lantaran monster-monster itu masih berkeliaran. Evelyn dan ketiga anaknya tidak tahu harus kemana sehingga berjalan tanpa tujuan yang jelas. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya saat menyusuri jalan di sebuah bangunan kosong, Evelyn tak sengaja tersandung tali yang sepertinya dibuat oleh seseorang. Tali tersebut terikat dengan banyak kaleng dan botol. Hal tersebut menimbulkan suara yang cukup kencang sehingga memancing kedatangan si monster. Saat berlari, Marcus malah menginjak sebuah ranjau yang membuatnya terjatuh dan kesakitan. Saking takut menahan rasa sakit, ia merayap seperti bayi. Dari kejauhan ada seseorang yang mengintai mereka. Terlihat monster itu sudah mendekat ke arah mereka. Regan langsung mengaktifkan radio yang ia bawa. Saat monster itu sudah tak terkontrol karena merasa sakit, Evelyn langsung menembaknya. Tanpa pikir panjang, mereka lari ke dalam bangunan terbengkalai itu demi menyelamatkan diri. Beruntungnya mereka diselamatkan oleh seorang laki-laki, yaitu Emmett, sahabat dari Lee, sekaligus tetangga mereka yang lebih dulu tinggal di bangunan tersebut. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan besi kedap suara. Awalnya Emmett tidak mau membantu Evelyn dan anak-anaknya. Tetapi melihat anaknya si Mbak Evelyn yang bayi, ia pun mau menampung mereka untuk sementara waktu. Saat sedang tertidur, Marcus dibangunkan oleh munculnya suara musik berjudul Beyond the Sea yang muncul dari radio yang ia kenakan. Regan yang mengetahui itu menyimpulkan bahwa pasti ada sekelompok orang yang selamat di luar sana memberikan kode lewat radio. Namun Emmett tak percaya hal itu. Saat malam hari, Marcus yang tertidur dibangunkan Regan. Regan menjelaskan ke Marcus kalau yang ia dengar tadi itu bukan lagu, melainkan petunjuk orang-orang yang selamat. Ia berencana akan pergi ke sana, namun Marcus tidak setuju Regan pergi ke tempat itu. Di pagi hari saat Marcus terbangun, ia melihat ada kertas yang tertempel di radio. Tetap dengarkan.
Regan ternyata menyelinap untuk mengikuti sinyal radio yang ia yakini bahwa ada orang yang selamat selain mereka. Mbak Evelyn yang mengetahui anaknya itu pergi sendiri, meminta Emmett untuk mencari anaknya itu dan membawanya pulang. Dengan bermodalkan tekad, senapan, speaker, dan alat dengarnya, Regan menyusuri rel kereta api. Di sana tampak ada gerbong kereta api. Ia masuk ke dalam. Terdapat banyak mayat di sana. Di sana ia menemukan ruangan yang terdapat P3K. Saat ingin mengambilnya, tiba-tiba sebuah tengkorak manusia terjatuh dan membuatnya terkejut. Si monster udah muncul aja di dalam gerbong. Regan langsung menyalakan speaker dan alat bantu dengarnya. Monster itu pun kesakitan. Untung aja Emmett datang tepat waktu untuk menyelamatkan Regan. Mereka pun langsung berlindung di dalam gedung stasiun. Dengan bahasa isyarat, Regan mengatakan akan tetap melanjutkan perjalanannya. Emmett tidak setuju, karena itu sangat berbahaya dan ia juga sudah berjanji pada ibunya akan membawanya pulang. Tetap saja Regan sangat keras terhadap keinginannya. Dengan terpaksa, Emmett menemani Regan untuk menemaninya ke pulau itu. Evelyn tersadar bahwa oksigen bayinya akan hampir habis. Ia pun memutuskan untuk keluar dan meninggalkan Markus dan si bayi untuk mencari oksigen baru dan beberapa obat-obatan untuk kaki Markus. Regan dan Emmett memutuskan untuk mencari perahu di sebuah pelabuhan. Namun saat di pelabuhan itu, mereka berdua menemukan seorang anak perempuan sedang terdiam sambil menundukkan kepalanya. Saat Emmett mendekatinya, anak itu langsung memasukkan sebuah tali yang sudah terikat dengan kaleng-kaleng ke leher Emmett. Jika Emmett bergerak, maka kaleng-kaleng itu akan berbunyi. Mereka dijebak oleh segerombolan orang. Barang-barang yang mereka bawa disita orang-orang itu, termasuk alat bantu dengar milik Regan. Emmett menyuruh Regan untuk meluncur. Dan Emmett langsung berlari dan menarik si ketua geng itu dan mengikat tali ikatan botol tadi kepadanya. Agar lebih heboh, bunga Emmett ini menancapkan pisau ke paha si ketua geng itu. Si monster langsung menyerang orang-orang yang ada di situ dengan membabi buta. Sementara itu, Emmett dan Regan berhasil lolos dan mendapatkan sebuah perahu. Alat bantu dengar milik Regan pun berhasil diamankan Emmett. Setelah mendapatkan perahu, mereka berdua menuju sebuah pulau. Mereka tak menyangka ada pulau yang terlihat aman dan seperti tidak disentuh oleh monster-monster di tempat tinggal mereka. Bahkan orang-orang di tempat itu terlihat tertawa sambil menyalakan api unggun. Seperti dugaan Regan, orang-orang inilah yang memutarkan lagu di radio itu. Di sana mereka berdua disambut manis oleh orang-orang di sana. Orang-orang yang berada di sana adalah yang berhasil selamat dari serangan monster. Sekaligus orang-orang pertama yang dibawa oleh perahu untuk menyelamatkan diri pada saat itu. Suatu waktu saat Emmett sedang berada di tepi pantai, sambil memandangi foto anaknya, ia sangat terkejut mengetahui ada seekor monster bisa sampai ke pulau tersebut. Dengan paniknya, Emmett langsung berlari dan memperingatkan penduduk sekitar. Namun sudah terlambat. Dengan brutalnya, satu persatu mereka dibunuh oleh monster itu. Emmett dengan salah satu pria menaiki sebuah mobil dan menjauh dari tempat itu, agar monster itu terpancing menjauh. Bersama Regan dengan mobil itu, mereka terus menyalakan klakson menuju sebuah gedung siaran radio. Di lain scene kita diperlihatkan Markus yang sudah ditinggal oleh ibunya memutuskan keluar dari ruangan besi kedap suara itu. Namun ia malah menemukan mayat yang membuatnya terkejut hingga menjatuhkan tiang infus. Markus pun langsung berlari karena tahu pasti monster di luar akan masuk ke dalam. Karena terburu-buru, Markus menutup pintunya tanpa ganjelan, hingga membuat ia dan adiknya terkunci. Markus menyadari bahwa pintu ruangan itu terkunci. Karena terkunci, mereka mulai kehabisan oksigen. Jadinya ia berbagi oksigen yang tinggal sedikit lagi dengan adiknya. Saat Evelyn hampir sampai, ia mendengar suara gaduh dari dalam gedung tua itu. Ia langsung buru-buru berlari ke dalam. Evelyn meledakkan salah satu oksigen yang ia bawa untuk mengaktifkan alarm air pemadam ketika kebakaran menyala.
suara air yang keluar membuat pendengaran si monster teralihkan. Dengan hati-hati, Evelyn mencoba masuk ke dalam ruangan besi kedap suara itu. Untungnya Evelyn segera datang sehingga Markus dan adiknya bisa diselamatkan. Di sisi lain, Emmett, Regan, dan pria itu memasuki gedung siaran radio itu. Pria itu berkata akan kembali untuk menyelamatkan keluarganya. Namun monster itu menarik kaki pria itu dari bawah rolling door dan menyeretnya keluar. Mereka berdua pun masuk ke dalam. Monster tersebut juga berhasil masuk ke dalam gedung itu. Untuk masuk ke ruangan on air, mereka harus mengendap-endap. Saat memasuki pintu terakhir tempat siaran, Regan gak sadar, kan dia gak bisa denger tuh pas dia buka engsel pintunya berbunyi. Si monster jadi denger itu suara. Emmett langsung nutup itu pintu dan si monster menyerang kakinya. Regan pun langsung menggunakan frekuensi alat pendengarannya dan menyambungkannya ke siaran radio. Merasa sudah aman, Evelyn memutuskan untuk keluar. Namun ternyata si monster sudah ada di belakangnya. Evelyn masuk kembali ke dalam. Namun belum sempat menutup pintu, si monster mencegat pintunya. Markus yang saat itu mendengar ada suara dengingan dari radio, saat tersadar bahwa suara itu pasti dari kakaknya, ia pun mendekati si monster sambil mengencangkan suara volumenya. Si monster yang mendengar itu pun langsung kesakitan. Dan film pun ditutup dengan adegan di mana Regan memukul monster dengan tongkat besi dan Markus menembak monster dengan pistol. Oke, kita digantung nih. Gak tahu kelanjutan nasib mereka selanjutnya bakal bagaimana. Atau mungkin sudah selesai problemnya karena Regan udah berhasil menyambungkan frekuensi radio itu ke seluruh radio. So, kita tunggu aja kelanjutan jika ada part 3. Oke teman-teman, sekian rangkuman film A Quiet Place 2021. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you!